Pemirsa, di tengah proses hukum yang tengah diselidiki kepolisian atas kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, sejumlah pihak buka suara mengenai banyaknya dugaan penyimpangan yang terjadi di Al Zaitun. Salah satunya adalah tentang janji surga. Mendirikan Al Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau organisasi Al Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Belum tuntas pengusutan dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian Panji Gumilang yang masih bergulir di Barreskrim Polri, publik kembali dihebohkan dengan munculnya sejumlah sosok mantan pendukung Panji Gumilang yang membongkar apa sebenarnya yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Tak hanya dugaan afiliasi dengan negara Islam Indonesia, kini muncul ke permukaan soal doktrin sesat yang menimpa para santri. Mantan pekerja di Ponpes Al Zaitun, Firman Sidik, mengakui dijanjikan surga dengan syarat patuh dan mengikuti ajaran Panji Gumilang. Namun, bukannya surga yang didapat. Firman justru menerima ketidakadilan dan kekerasan hingga putus asa dan keluar dari Al Zaitun. Firman merasa telah mengorbankan jiwa dan harta. Kami adalah soft bawah yang benar-benar ingin bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang yang katanya surga kan, doktrinnya ke kami itu kan, di seluruh orang-orang teritorial. Dan ternyata banyak fakta, ya sudah banyak juga cerita-cerita orang-orang sebelum saya, terjadinya kekerasan, terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Maka saya salah satu orang yang pada waktu itu memutuskan untuk ini tidak sehat, ini tidak demokratis, dan ini bagi saya tidak manusiawi. Kalau mau cerita jujur, mungkin kebanyakan daripada orang-orang yang keluar, termasuk saya merasa putus asa. Karena yang bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai karena rumah tangga itu kan kalau ada salah satu yang masih di dalam itu ya tidak muhrim, jadi harus cerai. Nah, jadi mohon maaf, Pak Firman, apakah ini juga terjadi pada Anda, Pak Firman? Mohon maaf. Punya masa depan. Saya terjadi. Sementara mantan wali santri Al Zaitun Leni Siregar mengungkap terjadi perbudakan dengan berbagai cara hingga melakukan penipuan demi memperoleh sejumlah uang untuk diserahkan kepada pihak yayasan dengan modus infak pembangunan pondok pesantren. Dan ini adalah satu perbudakan. Kebayangkan 300 juta itu satu anggota keluarga atau satu istri. Suaminya pun sama. Kalau orang dalam juga dan sudah pasti sebagian besar orang dalam, 300 juta juga harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Dan ini benar-benar perbudakan yang harus juga melibatkan pemerintah untuk memperbaiki mental dari orang-orang dalam ini agar tidak menjadi peminta-minta atau juga penipu ya di sini. Saya kalau ini juga dianggap sebagai perbudakan di yayasan sosial, orang dalam ini masih mau melakukannya. Kalau ini dianggap sebagai perbudakan, kenapa masih mau dilakukan oleh orang dalam? Doktrin, Mbak. Saya juga sempat melaksanakan mencari donatur, tapi pada saat itu saya mau hanya sampai fee-nya itu yang diperoleh saya waktu itu 20% dari tiap donasi itu saya transfer lagi untuk infak. Leni yang mengaku sebagai mantan anggota NII KW9 itu mengetahui betul bagaimana proses rekrutmen anggota NII hingga mempercayai sosok Panji Gumilang sebagai imam NII. Meski pimpinan Ponpes Al Zaitun itu membantah, Leni meyakini hingga saat ini para pengikutnya masih menganggap Panji Gumilang sebagai imam NII. Tim Liputan Metro TV.